اللهم صل وسلم وبارك عليه. Insyaallah pada malam hari ini semoga Allah izinkan berjalan lancar. Saya akan menyampaikan materi tentang jangan sampailah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah ini ternyata kunci dari segala perkara, termasuk kita untuk bisa menggapai surga. Ternyata bukanlah karena amal semata, tapi karena rahmat Allah SWT. Jadi sangat penting kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Pada kajian kali ini, saya akan memulai menggali makna daripada rahmat. Karena nanti setelah kita menggali makna rahmat, kita melakukan tafakur dengan definisi yang seperti itu, makna yang demikian itu, apakah kita patut untuk putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak mengandalkan rahmat Allah. Itu menjadi suatu bahan untuk kita bertafakur diri agar kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan menggapai rahmat Allah dan selalu tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kajian yang ke-61 pada hari ini. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan definisi tentang rahmat. Jadi rahmat dalam segala makna itu adalah ar-rahim, bersifat penyayang. Menurut selain Jaman Jamal dalam Futuhatul Ilahiyah bitautihi tafsiri jalalain litaqiqil khafiyah al-muradu bi rahmatir rahim. Jadi memang rahmat itu adalah rahim, sifat penyayang. Dan rahmat ini adalah kasih sayang Allah secara keseluruhan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sehingga rahmat itu sudah pasti nikmat, tapi tidak semua nikmat itu rahmat. Banyak nikmat yang tidak menjadi rahmat. Tapi kalau rahmat pasti nikmat. Ya, oleh karena itu, kalau hanya menyelamatkan dunianya, kemungkinan tidak menjadi rahmat. Karena ternyata menyengsarakan akhiratnya. Oleh karena itu, rahmat ini adalah kasih sayang Allah yang menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Keselamatan di dunia tentu saja harus dimaknai bukan menurut definisi kita semata, bahwa kalau kita sakit, kita tidak selamat. Justru Allah menyelamatkan dengan sakit itu. Gimana? Dia dengan sakit itu, kalau dia bersabar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan ditingkatkan kemuliaannya di sisi Allah. Jadi cara Allah menyelamatkannya yaitu dengan dia diberikan ujian, lanabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji mereka untuk mengetahui seberapa tingkat kemuliaan dari amal mereka ini, yaitu amal sabar. Jadi rahmat sudah pasti nikmat, tetapi tidak semua nikmat itu adalah rahmat. Kemudian yang kedua, rahmat adalah belas kasihan. Begini cara melakukan suatu pemaknaan, yaitu apa? Kita tidak mendapatkan apa yang pantas kita terima. Jadi kita tidak mendapatkan atas pantas kita terima. Banyak dosa, tukang lupa, tukang khilaf, banyak sakit hati, tapi Allah tidak menimpakan penghakiman dan penghukuman serta murka Allah kepada kita. Nah, berarti apa? Itu kasih sayang. Jadi kita tidak mendapatkan apa yang pantas-pantasnya kita itu dihukum. Kalau sampai ada yang menyatakan bahwa kalau kita ini dilihat oleh Allah betul, sebetulnya udah nggak imbang, banyak dosanya kita ini. Ya, syukurnya tidak seimbang dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah. Ibadahnya masih banyak tidak khusyuk, banyak riya dan berbagai macam hal, karena manusia itu al-insanu dha'ifa, manusia yang lemah. Jadi lemah tapi tidak mendapatkan apa yang pantas kita terima sebagai orang lemah. Itu kasih sayang betul. Sampai kita, ya Allah, udah membunuh saya ini 99 orang, bagaimana ya Allah?
akhirnya dikasih jalan, dia bertemu dengan seseorang, dan orang menyatakan kamu harus begini, malah dibunuh lagi, tepat 100 orang. Sampai akhirnya ia mendapatkan saran yang dia mau ikuti, kamu harus hijrah dari tempat yang buruk ini menuju tempat yang baik. Ternyata meninggal di jalan, dan ternyata Allah putuskan dia sudah melalui setengah perjalanan, berarti dia sudah meninggalkan minat dulumati, yaitu dari kegelapan, ila nur, menuju cahaya. Sehingga malaikat Ridwan dan malaikat Malik yang menjaga surga dan neraka berebutan. Ternyata setelah diukur jaraknya, dia sudah melebihi 50% atas izin Allah. Apa pantas orang membunuh 100 orang kok malah dapat ampunan? Jadi dia tidak mendapatkan apa yang pantas diterima. Seorang pelacur yang memberikan minum air, makan pada anjing yang kehausan, ternyata diampuni, padahal mendekatin zina aja dosa. Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyah. Sungguh yang berbuat zina itu sangat kotor. Jadi itulah belas kasihan Allah. Jadi memang tidak bisa dibayangkan batas-batas itu, Allah itu luas banget. Nah, di sisi lain, ia berupa kasih atau karunia, nikmat. Itu apa? Mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Kadang-kadang kita kok bisa dapat penghargaan begini ya, padahal saya itu cuman begini. Kok mendapatkan pahala yang luar biasa. Simpati, pertolongan, pengampunan, rezeki, padahal nggak usaha. Dalam nggak usaha itu artinya begini, tahu-tahu ada orang nganterin sesuatu yang kita perlu dan kita belum sempat berupaya untuk apa yang kita inginkan itu. Tahu-tahu warzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitulah. Jadi rahmat Allah itu begitu, kita tidak mendapatkan yang pantas yang kita terima. Jadi kalau kita itu aman, tidak dihukum oleh Allah, itu belum tentu baik loh. Maling, koruptor, pezina, masih banyak yang hidup dengan nikmat di dunia ini. Ya. Demikian juga sebaliknya, orang yang jujur dan sebagainya, itu juga belum tentu mendapatkan yang pantas dari kejujurannya. Ya. Jadi demikianlah kasih sayang Allah ini dalam arti rahmat. Kemudian rahmat ada 3 hal. Dari sisi Allah, minallah, itu artinya mahdul ahsan, yaitu murni semata-mata kebaikan, yaitu kebaikan yang murni, nggak ada pamrih. Jadi kalau Allah berbuat baik itu nggak ada pamrih. Kalau kita berbuat baik masih banyak pamrih kepada Allah aja supaya dapat surga, supaya dapat ridhonya, supaya dapat ampunannya, supaya doanya diterima. Masih banyak hal-hal yang diinginkan ketika taat sama Allah itu. Tapi kalau Allah tidak punya keinginan sama sekali karena dia maha cukup, maha kaya, maha berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Ya, jadi Allah murni, kalau namanya kebaikan dalam itu murni betul, tidak ada kontaminasi interest. Nah, kalau dari sisi manusia, minan nas, raqatal qalbi anshil ahsan, yaitu apa? Kalau dari sisi manusia, tersentuhnya hati sehingga menimbulkan kebaikan. Jadi hatinya tersentuh. The heart is being touched. Hatinya tersentuh sehingga menimbulkan kebaikan. Banyak orang yang mengejutkan. Tahu-tahu dia hanya perkara sesuatu yang kecil, dia berubah yang tadinya dari orang yang kurang perhatian terhadap masalah agama, kurang peduli terhadap ibadah, tahu-tahu berbalik. Ya, kenapa? Ternyata dia tersentuh hatinya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang tadinya menyembah berhala, mengubur anaknya hidup-hidup, contohnya seperti Umar di zaman jahiliyah. Anaknya perempuan dibunuh, dikubur maksudnya, dikubur hidup-hidup. Tukang membunuh, tukang perang, tukang macam-macam lah Umar itu. Setelah tersentuh dengan kebaikan hatinya, dengan rahmat Allah, karena dibacakan Al-Ikhlas adiknya sendiri yang sudah masuk Islam duluan, langsung Umar tersentuh hatinya dan masuk Islam seketika dan menjadi pembela Islam yang luar biasa, berbalik 180%. Dan banyak di zaman ini orang-orang mengagetkan, tahu-tahu dia ingin belajar agama, tahu-tahu dia sangat semangat menekuni agama. Itu nikmat yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka dan tidak bisa direkayasa. Nah, itulah dari si manusia. Dan rahmat juga berarti nikmat.
yaitu adalah al-halatu al-hasanata allati a'tallaha li ibadihi. Keadaan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi keadaan yang baik diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tapi kadang-kadang yang baik ini tidak dipergunakan dengan benar. Makanya nikmat itu tidak mesti rahmat. Kenapa? Karena ada nikmat yang tidak disyukuri dengan cara yang patut. Sehingga dia dikatakan kufur nikmat. Bukannya syukur nikmat, tapi kufur nikmat. Tapi yang jelas nikmat itu adalah keadaan yang baik yang diberikan oleh Allah SWT. Ya. Contoh nikmat. Setiap manusia yang lahir itu adalah fitrah Islam sampai dia balik. Apa enggak kebaikan Allah itu? Orang tuanya bejat, penyembah berhala, lahir tetap dia fitrah. Itu kebaikan Allah. Anak seperti itu sudah bisa punya insting untuk menyedot makanan dari usus ibunya, menendang-nendang kakinya, dan terus keluar menekan untuk bisa lahir, keluar dari rahim ibunya. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah sampai dia menjadi orang dewasa yang bisa berpikir dan mensinkronkan semua komponen fungsionalnya untuk bisa melaksanakan fungsi yang sempurna sebagai manusia. Nah, itulah rahmat. Kemudian saya lanjutkan. Rahmat mengandung 3 kata, ra, ha, dan mim. Ya, menurut Ibnu Faris dalam Maqayis al-Lughah, setiap kata Arab yang berakar dari 3 huruf ra, ha, mim memiliki arti dasar yaitu apa? Kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Rasulullah mengatakan rahmat Allah itu ada 99 disimpan nanti untuk di akhirat, 1 yang diberikan di dunia. 1 itu salah satunya adalah seorang ibu, bapak yang menyayangi anaknya, apapun dikorbankan untuk anaknya. Harimau tidak akan menginjak anaknya sendiri, binatang juga mengelus-elus, menjilat-jilat anaknya, menyayangi anaknya, mengamankan anaknya. Itu baru 1 dari 100 rahmat Allah. Tanaman melakukan fotosintesa, mengeluarkan oksigen, karbohidrat, bahan makanan, baru 1 tuh. Banyak sudah. Nanti bagaimana yang 99 itu? Disimpan tuh di akhirat. Dan itulah kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Pada dasarnya, rahmat atau kasih sayang itu berasal dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat dari Allah itu tersebar di alam semesta ini. Makanya dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Siapa yang menurunkan Islam? Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Dan Allah mengutus Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Tersebar di mana-mana. Nabi-nabi dan Rasul sebelumnya untuk kaum-kaum tertentu. Tapi Nabi Muhammad rahmatnya untuk seluruh alam semesta, hewan, binatang, dan semua makhluk termasuk gunung, tanaman, itu adalah menjadi bagian dari cipratan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT mewajibkan bagi dirinya, bayangin nih, Allah mewajibkan bagi dirinya dengan sifat rahmat itu. Itulah kasih sayang Allah sama kita. Masya Allah. Allah mewajibkan dirinya, ya, memiliki sifat rahmat yang tadi itu, yang kita bahas itu. Nah, bagaimana kita mewajibkan diri kita ini kepada Allah? Allah itu banyak mendahuluin, seperti bersolat kepada Nabi. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, duluan Allah melakukan itu. Dan Allah mewajibkan sifat rahmat, sifat ghafur, yaitu pengampun. Allah mewajibkan dirinya. Sehingga siapa saja bejatlah dia itu, tukang mungkar, tukang maksiat. Kata Allah, kalau kamu sebelum meninggal sempat bertobat, aku bukakan tobat walaupun kamu mengumpulkan dosa itu sebenar gunung Uhud atau berkali lipat dari gunung Uhud. Begitulah Allah mewajibkan dirinya dengan sifat sayang, rahmat dan rahim dan ghafur itu. Nah, ini adalah makna rahmat yang luar biasa. Kemudian dalam Al-Quran,
Itu kata rahmat ada 145. 145 kata rahmat. Dan ternyata Al-Quran itu rahmat memiliki 14 makna. Ini nanti sebetulnya ada semua ayatnya ya, tapi kalau saya bahas satu-satu ini nggak habis. Satu, rahmat itu artinya agama Islam. Itu rahmat. Makna itu salah satu maknanya adalah agama Islam. Barang siapa beragama Islam, untung dia itu mendapat rahmat Allah. Apa? Menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Kalau dia pegang Islamnya. Yang kedua, rahmat artinya apa? Maknanya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan masih banyak ayat juga yang menyatakan Nabi itu adalah rahmat. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah rahmat. Yang keempat surga. Itu rahmat. Jadi barang siapa surga ya dia dapat rahmat. Yang terbuktikan nanti kalau sudah meninggal. Dan sudah diadili melalui pengadilan akbar. Tapi biasanya udah tahu dari ketika meninggal. Karena meninggal itu udah menjadi entry pertama seseorang tahu bakal kemana dia itu berada. Jadi orang sebetulnya udah tahu ketika meninggal. Kalau hidup nggak ada yang tahu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Dikasih tahu oleh Allah. Orang itu ahli surga apa enggak. Kemudian yang kelima, hujan. Nah, hujan itu rahmat. Hujan itu rahmat. Salah satu dari rahmat itu hujan. Makanya kalau hujan kita dianjurkan berdoa. Kenapa? Karena dua kondisi yang doa itu tidak akan ditolak. Salah satunya adalah ketika hujan. Gitu. Ketika berpuasa dan ketika hujan. Itulah rahmat Allah. Yang keenam, nubuah atau kenabian. Jadi dikirimnya para nabi. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu rahmat. Semua kaum, berbagai macam kaum, dikirimkan orang-orang yang menunjukkan risalah Islam. Islam agama rahmat. Diperkenalkan siapa itu Allah. Mereka itu dilengkapi dengan mukjizat. Dan mereka itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah. Yang ketujuh, makna daripada rahmat adalah nikmat itu sendiri. Ya, nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 30 kali lebih. Maka nikmat Allah yang mana lagi engkau ingkari? Nah, ketika ingkar itulah dia terhadap nikmat, nikmat itu tidak menjadi rahmat. Jadi tadi kalau nikmat belum tentu rahmat, tapi kalau rahmat pasti nikmat. Kemudian apa? Rezeki. Rezeki sehat, rezeki punya lapang waktu, rezeki punya anak soleh, soleha, ya, rezeki punya bahan makanan yang cukup untuk pakan, pangan, sandang, papan untuk kita berkeluarga, rezeki ilmu, dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, rahmat artinya apa? An-Nasr, pertolongan, dan Al-Fath, kemenangan. Jadi kita menang dalam suatu perkara dan bisa menyelesaikan suatu perkara yang sulit karena pertolongan Allah, bahkan pertolongan itu tidak pernah kita hitung dan kalkulasi sebelumnya. Tahu-tahu Allah menolong aja, seperti bagaimana Rasulullah ditolong oleh Allah ketika ada dalam gua yang bersembunyi ketika dikejar orang Quraisy. Dan bagaimana Allah menolong Nabi Musa ketika sudah tidak bisa menyeberang sungai dan dikejar oleh pasukan Fir'aun. Allah menolong dengan cara yang Nabi Ibrahim dimasukkan rumah pembakaran yang panas. Tapi Allah menolong dengan kemenangan yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada mereka. Mereka melaksanakan bukan karena sudah ada janji kamu akan menang. Enggak dikasih tahu. Pokoknya mereka taat. Apa yang diperintahkan Allah dilakukan, apapun resikonya. Tapi wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lengah dengan apa yang kita perbuat. Allah terus ngikutin kita. Ngikutin di mana kita taat, kita berjuang, jangan dikira Allah nggak ada di sampingnya. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, tahu-tahu Allah beri pertolongan. Makanya ada orang untung loh. Kemarin itu pas Kemposban di malam hari, kok ada orang nolong, tahu-tahu Pak sini Pak saya tolong. Dia sudah bilang untung. Sebetulnya itulah pertolongan Allah. Ya. Jadi untungnya itu sebetulnya untung pertolongan Allah. Alhamdulillah. Ada emas bannya bocor di tengah malam, di sifor, tahu-tahu ada orang nolong. Biasanya apa?
disatroni sama perampok, dipecah kacanya, diambil komputernya. Ini malah orang nolong. Nah, itu di daerah sono itu kan banyak sekali jambret, mobil dijambret. Nggak usah malam hari, siang aja dijambret. Kemudian apa? Yang ke-14 makna rahmat. Sehat walafiat. Jadi orang dikasih sehat itu mahal banget. Sehat itu bukan fungsi duit. Mau duit berapa kalau Allah bilang kasih sakit ya sakit. Tapi sebaliknya duitnya minim, kok sehat terus? Ya kalau Allah kasih sehat walafiat. Yang ke-11 arti rahmat adalah mahabbah, cinta. Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita, kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah, istri, anak kita harus kita cintai. Kemudian apa? Keimanan. Keimanan itu rahmat. Jadi orang yang nggak beriman, orang yang nggak dapat rahmat. Orang yang nggak punya iman kepada Allah, nggak dapat rahmat. Gitu. Sehingga apa? Perbuatannya apapun, kalau tidak ada iman, tidak mungkin diterima oleh Allah SWT. Apapun kebaikannya. Tapi nggak punya iman sama Allah, nggak diterima. Kemudian yang ke-13, taufik, bimbingan, petunjuk, ya, sehingga hatinya tergerak untuk berbuat kebaikan. Maka dikatakan taufik wal hidayah, bil taufik wal hidayah, yaitu dengan petunjuk dan anugerah Allah, sehingga kita bisa berbuat yang baik-baik. Yang ke-14, selain Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah satu rahmat luar biasa. Tetap Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah salah satu dari pesuruh Allah. Dan ia termasuk dari salah satu 14 makna yang dimaksud dengan kata rahmat. Yang ada sebanyak 145 kata rahmat ini muncul di dalam Al-Quran. Jamaah pengajian maka yang dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana dengan definisi itu setelah kita baca, ya, dan maknanya di dalam Al-Quran? Bersikap terhadap rahmat, mentafakuri makna rahmat di atas. Patutkah kita berputus asa dari rahmat Allah? Wah, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang mungkin kalau dikatakan dalam arti tidak cerdas dalam masalah ruhiyah, dalam masalah religi. Demikian besarnya arti rahmat itu, luar biasanya. Ya, sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, ya, baik dalam berupa hukuman atau juga dalam kebaikan, padahal kita itu cuma melaksanakan hal kecil, tapi dibalas dengan balasan yang menurut kita nggak patut balasannya. Ya, dan berbagai macam makna, ada 14 tadi, dan makna-makna yang lain menyelamatkan dunia akhirat, patut kita ini berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Atau patutkah kita tak punya harapan dan andalan yang kuat terhadap rahmat Allah? Kita bertanya pada diri sendiri aja. Mungkin yang paling contoh, yang paling pas dengan kunci topik kita hari ini, patut nggak dengan definisi tadi itu? Kita ini putus asa sama Allah. Padahal Allah itu menyebar di seluruh alam, terus-menerus, dan Allah mewajibkan loh sifat rahmatnya itu. Allah wajibin dirinya Allah itu pada kita. Terus kita putus asa. Ya kalau tega-teganya ini ya, tega-teganya bahasa preman lah ya. Kita ini berarti orang bodoh. Kalau putus sama Allah, orang bodoh. Gitu. Ini bahasa preman ya. Supaya kita betul-betul gamblang. Kebodohan itu disebut jahil itu bukan IQ-nya jongkok. Tapi kebodohan adalah hal seperti itu. Sudah tahu kita manfaatnya banyak, maknanya sangat menguntungkan. Terus-menerus menyebar di seluruh alam, datang dengan tidak disangka-sangka. Kok kita masih nggak mengandalkan, bahkan putus asa dari rahmat Allah? Patut nggak itu? Nah, itu pertanyaan pada diri kita sendiri. Baik, selanjutnya. Bahwa dikatakan orang yang putus asa dari rahmat Allah, tadi kalau saya katakan jahil, bodoh, dikatakan di Quran bahwa itu adalah salah satu ciri khas orang kafir. Jadi orang yang putus asa sama Allah itu ciri khas orang kafir. Begitu kata Allah. Ya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Ya bani yadhabu."
fatahassasu min Yusufa wa akhi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la ya'isu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul adzim. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Luar biasa. Yakni apa? Jangan kalian berputus asa dari jalan keluar dan bantuan yang akan diberikan oleh Allah yang menyebar di mana-mana, dan Allah mewajibkan selama bumi ini masih ada dan sampai nanti pasca kematian, rahmat Allah luar biasa, karena kita nggak masuk surga tanpa rahmat Allah. Nabi Muhammad mengatakan, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku masuk surga bukan karena amalku semata, tapi karena rahmat Allah. Itu. Jadi di sini secara singkat, Yakub yang sudah buta matanya harus bersabar karena kakak-kakak Yusuf membohongi ayahnya, katanya mengajak pergi untuk sesuatu yang tidak buruk, ternyata ditinggal di dalam sumur. Dan akhirnya dikatakan mereka berbohong kepada ayahnya bahwa si Yusuf hilang. Mereka iri karena Yusuf itu kesayangan dari Nabi Yakub, yaitu bapaknya sendiri. Tapi dengan kesabarannya itu, dia masih nyuruh kakak-kakaknya itu, kamu cari berita tentang Yusuf. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sungguhnya persatunya. Makna daripada ayat ini yakni janganlah kalian putus asa dari jalan keluar dan bantuan berikan Allah. Kalau toh di ayat ini khusus mengenai Nabi Yusuf, tapi makna sebenarnya mencari apa yang dicari untuk hal kepentingan, mengislahkan lagi, mengabungkan persaudaraan lagi sesama saudara kandung, itu sama juga dengan bagaimana kita selalu mencari solusi tentang problema kita. Yang mahasiswa riset mencari topik, nggak boleh putus asa mencari topik. Nggak boleh putus asa mencari solusi-solusi mendapatkan kesulitan. Nggak boleh putus asa berikhtiar, berstrategi mencapai tujuan yang kita inginkan. Bahkan keluar, kalau perlu pergi untuk mendapatkan sesuatu, al-harokah barokah. Keluar itu sendiri adalah barokah. Seperti burung. Keluar dari sarangnya, nggak tahu ke tempat mana makanannya. Tapi pulang-pulang udah kenyang. Jadi, di sini pengertian secara lebih komprehensif dan luas, kalian itu harus mencari dengan sabar, sungguh-sungguh, ulet dan yakin bahwa rahmat Allah itu bisa mengantarkan kepada apa yang kita inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa ya tawakal sama Allah, yakin, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan yakin, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buka jalan keluarnya. Jadi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar dan permasalahan-permasalahan yang sulit dan sukar memerlukan cara yang lembut, penuh dengan kesabaran, dan selalu memperhatikan strategi yang baik. Nah, sesungguhnya racun pesimis, nah ini saya dibahasakan racun. Sesungguhnya racun pesimis yang selalu diandalkan oleh orang-orang munafik dan syaitan untuk meruntuhkan kekuatan orang beriman, itu dapat dilawan dengan apa? Dengan obatnya atau penawarnya. Apa obatnya? Yang lebih kuat, yaitu yakin. Al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan itulah keseluruhan daripada apa iman kita, dan tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal sama Allah? Berikhtiar, meyakini bahwa Allah itu punya rahmat yang luas, yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, cuman bahwasanya kita harus berikhtiar. Jadi memang pesimis itu racun sebetulnya. Kalau orang pesimis, dia tidak sengaja dia telah mulai mengkonsumsi racun. Kalau racun benarnya itu merusak paru-paru, jantung, organ tubuh yang lain, kalau racun ini merusak iman, merusak kolbu, merusak hati. Nah, itu racun. Tidak ada obatnya kecuali apa? Meningkatkan iman dan tawakal kepada Allah. Tadi itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal sama Allah, Allah cukupi semua kebutuhannya. Kebutuhan dapat solusi, kebutuhan dapat topik, kebutuhan dapat pembimbing, kebutuhan dapat pekerjaan, kebutuhan dapat jodoh. Itu. Baik. Jadi sekali lagi, ciri orang putus asa itu adalah ciri orang kafir.
Walaupun kita agama Islam, tapi mempunyai ciri kafir, nggak sudi ya katanya. Kenapa? Karena tadi putus asa sama rahmat Allah. Nah, tadi dikatakan salah satu rahmat Allah adalah hujan. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid." Shadaqallahul adzim. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah apa? Sesudah mereka berputus asa, kering, kerontang, tanamannya pada mati, ternaknya pada sudah mulai kurus-kurus, nggak ada air, ya, berputus asa. Dan ternyata Allah menurunkan hujan dan apa? Menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung, lagi maha terpuji. Surat Asy-Syura 28. Jadi Allah SWT menurunkan hujan yang lebat, yang dengannya negeri dan manusia menjadi hidup bergairah. Begitu hujan, hidup bergairah. Ya, bergairah, kenapa? Ada kehidupan. Karena pada dasarnya kehidupan manusia itu dan semua jasad adalah air. Tanpa air kita nggak bisa ada kehidupan. Bumi pun hidupnya adalah karena air. Allah menghidupkan bumi setelah matinya dengan menurunkan air. Sesudah apa? Sudah mereka putus asa. Tanamannya kering, tanah kering, minuman susah. Ya. Setelah berusaha segala cara, masih juga belum kelihatan kekeringan itu melanda. Lalu ternyata Allah menurunkan hujan lebat dan menyebarkan dengan rahmatnya, yaitu seperti menumbuhkan makanan pokok untuk manusia dan hewan ternak mereka, sehingga hujan sangat berkesan bagi mereka, bersukaria karenanya. Rasulullah bersabda, utlubul ya, tijabata ya, du'ai inda salas inda tiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulil ghais atau kama qala rawahu al-Baihaqi. Cari doa yang mustajab pada 3 keadaan. Inda salas, 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan perang. Ketika pasukan perang untuk membela kebenaran, pasukan orang munafik, kafir dan sebagainya dalam Islam diperintahkan perang, ketika bertemunya itu doa pasti diterima. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Apa? Waktu setelah adzan. Jadi setelah adzan sampai dengan qomat sholat, doa diijabah. Makanya di masjid, kalau datang jangan ngobrol. Sudah adzan, duduk, banyak doa. Allahumma gfirli, astaghfirullahaladzim. Banyak berdoa. Itu diijabah. Yang ketiga apa? Saat wa nuzulil ghais, yaitu saat turunnya hujan. Jadi saat turun hujan itu doa. Karena doanya diijabah. Kenapa? Karena rahmat lagi turun. Rasulullah melanjutkan, ada hadis lagi, riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, 2 doa yang tidak akan ditolak. 2 doa. Yaitu apa? Doa ketika azan, ya, dan doa ketika turunnya hujan. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa hujan ini menjadi wasilah rahmat Allah turun. Maka kalau lagi hujan, jangan kita prasangka buruk sama Allah, hujan lagi. Nah, itu namanya protes itu. Protes itu. Hujan terus, enak aku lah. Itu kufur terhadap nikmat itu. Rahmat turun, dia malah kita nesu, marah-marah. Suruh doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Diamalin. Kenapa? Bogor ini sering hujan. Jadi makin sering hujan, makin sering baca doa, makin banyak kita berarti butuh Allah. Artinya, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Begitu. Jangan diprotes, tapi minta. Ya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ini ijazah dari guru kami, Haji Habib Abdurrahman As-Segaf, ya. Jadi belajar juga dari Haji Ahmad Musyafal Hafiz. Baik. Selanjutnya berputus asa terhadap Allah adalah tadi sudah ya. Oh iya, bahwa salah satu pengaruh daripada rahmat itu bukan hanya masalah mencari pertolongan,
Ternyata rahmat itu adalah juga memberikan kesempatan kepada pendosa, pemaksiat, penzina, ya, pelaku syirik, ya, jangan putus asa. Kenapa? Kalau kamu bertobat, ya, kamu bertobat, hampir seluruh hidupnya itu dosa toh. Pas mau meninggal, dia bertobat, maka dia mendapatkan rahmat untuk mendapatkan tobat Allah. Jadi rahmat itu artinya itu. Ini ada ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Maksudnya gini, ya Allah dosa saya banyak sekali ya Allah gitu ya. Pantasnya kan apa? Pantasnya dihukum. Jadi mereka sudah sampai putus asa, wah pasti aku ini orang lain neraka. Tapi kan tadi katakan Allah, Allah itu tidak memberikan apa yang pantas diberikan. Harusnya dihukum, diazab, dimurkai. Tapi kalau kamu bertobat, Allah membuka pintu taubat. Jadi di ayat ini ditekankan, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita ini sekarang tiap hari bawa dosa lagi, dosa lagi, yang tadinya begini malas lagi apa, jangan putus asa. Habib Umar bin Hafiz yang ada di Yaman, saya menyatakan kalau sudah seperti itu, kita harus ngaku itulah kita manusia. Lalu gimana bertobat sama Allah? Cari solusi, minta pertolongan. Ya Allah, kembalikan aku kepada kondisi semula di mana aku selalu bersemangat dalam banyak hal. Diupayakan cari suatu situasi supaya kembali pulih lagi energinya. Jangan dibiarkan energi ini terus dropping down sampai moodnya akhirnya sampai mencapai titik nadir bawah dan susah balik. Ya, jangan sampai. Nah, kata Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Rahmat ini ampunan Allah kepada kita. Walaupun dosa seabrek-abrek, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Makanya kalau ada orang tadinya non-muslim, begitu dia masuk Islam, nol langsung dosanya. Bayangin tuh. Ketika dia masuk Islam, dia meninggal, ahli surga. Yakin ahli surga. Kenapa? Langsung diampuni semua dosanya. Tapi sebaliknya orang Islam yang murtad, habitat a'maluhum fid dunya akhirah. Habis semua amalnya di dunia dan akhirat. Ya, habis. Langsung counter kebaikannya dinolkan odometernya. Kalau orang kafir masuk Islam, odometer dosanya dinolkan. Nah, sesungguhnya innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini penekanan aja lah, jangan putus asa kalau kita ini masih kadang-kadang bandel lagi, ngulang lagi apa yang kita kemarin sudah yakin itu adalah kesalahan. Ya manusia itu digoda terus tiap hari, tiap menit, tiap detik oleh setan. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka itu bisik-bisikkan tiupan-tiupan itu dari manusia yang hatinya dikuasai jin, ya, minal jinnati wan nas, dari manusia ataupun jin juga langsung atau dari setan. Tiap detik kita diganggu, ya memang wajar, Allah tahu kondisi itu. Gimana cara penawarnya? Bertaubat sama Allah. Makanya bertobat. Setiap merasa sesuatu yang salah, bertobat langsung. Sampai tahu habis itu meninggal kita kan nggak tahu. Habis itu meninggal. Ini paling contoh ya, contoh yang paling sederhana. Kita udah komit nih, tahu-tahu nggak sengaja ngomongin orang, tahu-tahu gibah. Kita mungkin juga kalau kita itu diceritain keburukannya, kita juga nggak senang, walaupun kita memang buruk seperti itu. Tapi diceritain kan nggak senang. Setelah sadar, ya Allah tadi gibah, cepet-cepet tuh minta ampun sama Allah. Ya, kecuali gibah itu sampai terdengar kepada orang yang kita ceritain gibahnya terdengar dia, kita juga harus usaha minta maaf sama dia. Ya, supaya tidak rugi gitu. Jadi jangan putus asa sama Allah hanya karena banyaknya dosa kalian, sebab Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi siapa yang bertobat darinya dan meninggalkannya sebanyak apapun dosa itu. Jadi ini kondisi terjadi dengan sebenarnya ya. Ketika orang itu ternyata dia itu sudah berbuat dosa, dia putus asa lah, sudah terlanjur lah banyak dosa, mau apalagi menang. Udahlah aku emang jadi orang begini, aku putus asa itu orang putus asa banget. Ya. Padahal Allah masih memberi kesempatan. Itu.
Dia mengampuni, Allah mengampuni semua dosa-dosa seperti dosa syirik. Ya, asal sebelum meninggal syiriknya udah ditinggalkan dan bertobat. Pembunuhan, zina, riba, kezaliman, dan lain sebagainya. Dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sifat Allah yang memberikan ampunan dan rahmat adalah dua sifat yang lazim baginya dan diwajibkan bagi Allah sendiri. Allah mewajibkan sifat itu. Dan pengaruh kedua sifat ini terus berlangsung di alam ini. Bahkan memenuhi jagat raya ini. Ya. Allah SWT mencurahkan berbagai kebaikan sepanjang malam dan siang. Sepanjang waktu, maka yang bangun siang, ada yang mabuk sampai malam, pagi-pagi dia nyesal, bertobat sama Allah, nangis. Allah buka, nggak ada istilahnya jam 8 warung tobat tutup, nanti buka lagi jam 9, nggak ada. Buka terus. 24 hour from Allah SWT to accept kita bertobat, menerima tobat kita. Jadi nggak usah nunggu Ramadan. Dan melimpahkan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya secara tersembunyi dan terlihat. Maksudnya gini, ada hidden energy yang tersembunyi, padahal sebetulnya Allah telah ngampuni kita. Contoh, orang sakit itu berat loh. Kita bisa ngomong sabar-sabar, ya memang kita yang nggak sakit bisa ngomong sabar, yang ngerasain berat banget. Tapi ketika dia itu sabar, Allah nggak ceritain bagaimana Allah itu memberikan ampunan, mengangkat kemuliaannya. Kenapa? Karena Allah lagi memenjara dia dengan kenikmatan kemuliaan dari Allah. Tapi ada yang kelihatan. Apa kelihatan misalnya? Ya Allah, aku sakit. Tapi kan alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau berikan kesabaran ya Allah. Memberikan rezeki yang cukup, anak-anak yang nurut sama aku, walaupun aku sakit aku terima ya Allah. Dia terlihat pertolongan Allah, tapi ada yang enggak. Kenapa enggak terlihat? Karena Allah nggak tunjukin. Allah itu murni kebaikannya, tidak butuh penghargaan dari kita. Kalau kita baru perlu penghargaan, ya. Tapi Allah nggak perlu. Jadi Allah itu memberikan nikmat tersembunyi yang pun terlihat. Dan memberi kata Allah itu memberi lebih disukainya daripada menahan. Jadi kalau Allah memberi ampun itu lebih disukai daripada menahan ampun. Allah lebih suka memberi rezeki daripada menahan rezeki. Itu sifat Allah. Dan rahmat Allah, kasih sayangnya mendahului, bahkan mengalahkan sifat murkanya. Jadi rahmannya Allah itu mengalahkan sifat murkanya Allah. Godop itu kan murka. Godopnya Allah itu kalah duluan dengan sifat rahmannya. Bahkan dikalahkan. Jadi kurang apa Allah itu kasih kesempatan sama kita? Gitu ya. Baik. Seterusnya, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan, nah ini seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Jadi makanya jangan ujub amal, bangga amal, pamer amal. Karena apa? Itu belum syarat cukup untuk bisa masuk surga. Gitu ya. Nah, misalnya begini. Pak, bagaimana menyelesaikan faktorial N? Syarat perlunya apa syarat perlu? Syarat perlunya N-nya harus bilangan bulat. Nah, syarat cukupnya dia harus positif. Dan di mana 0 faktorial sama dengan 1. Baru kalau nanti 2 sama dengan 2 kalikan 1 faktorial. 1 faktorial 1 kalikan 0. 0 faktorial 1. Baru dapat nilai faktorial. Jadi ada syarat cukup, ada syarat perlu. Kalau syarat perlu belum cukup. Jadi amal itu perlu. Amal soleh perlu, tapi belum cukup. Maka Rasulullah bersabda, ayyudkhilu ahada minkum amaluhul jannah wala yajiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah au kama qala Muslim. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Terus Rasul langsung memulai dari dirinya sendiri. Tidak juga denganku. Tidak juga denganku. Kecuali dengan rahmat dari Allah. Illa ya birahmatil minallah. Jadi tanpa rahmat kita nggak bisa masuk surga. Walaupun amalnya sak bajek. Maksudnya adalah seseorang tidak bisa membayar surga Allah
dengan amal perbuatannya, dengan sifat manusia yang doif, lemah, amalannya penuh cacat, amalannya sementara surga Allah terlalu sempurna untuk menjadi balasannya. Lah tadi itu menerima sesuatu yang dia tidak pantas. Masih banyak riaknya kalau sholat, masih banyak rada nggak ikhlasnya kalau sholat, masih di akhir-akhiran waktu kalau sholat, dikalahin dengan prioritas yang lain. Ya itu dikasih surga yang bagus tuh. Ya Allah, pada aku selama ini sholat nggak terlalu. Nah, itulah rahmat Allah. Tapi kalau manusia, entar dong, aku balas ya sesuai kebaikan, bagus sekian ya tak kasih sekian. Tapi kalau Allah, nggak mesti, bisa beribu kali lipat dari kebaikannya. Ada orang yang cuma niat pergi haji. Udah niat, sudah sampai, apa itu namanya, latihan haji itu pelatihan itu. Manasik, udah manasik, 3 hari sebelum meninggal. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Aniyatul mu'minin khair min amalihi." Niatnya orang ini lebih beda amalnya. Kan dia amal belum nanti. Tapi niatnya lebih baik. Apa artinya? Dia udah diberikan pahala haji. Bayangin tuh. Pantes ya Allah ya, saya mas belum meninggal. Ya pantes lah kalau aku kan pemberianku murni, nggak butuh lagi balasan. Aku mau kasih kun fayakun, terserah aku kata Allah. Itulah rahmatku. Oh dia udah niat. Sedangkan mati itu perkara bukan kekuasaannya, mati adalah karena takdirku. Ya aku harus tanggung jawab. Meninggal dia dalam niat dan persiapan pergi haji, kasih pahala haji. Sia seperti orang pergi haji. Makanya banyak orang ketika haji tahu-tahu ketemu seperti bapaknya, ibunya kayak muncul begitu. Sebetulnya itu udah dikasih tahu, itu bapaknya udah haji, walaupun belum haji. Itu. Jadi memang terlalu sempurna kalau surga itu menjadi balasan dari amal kita yang banyak riaknya, banyak cacatnya, banyak kekurangannya, banyak malesnya, banyak pamrihnya. Jadi itu yang dimaksud rahmat. Rasulullah yang demikian makhluk terbaik di muka bumi, sampai sholatnya aja kaki bengkak. Jadi merasa apa? Ini belum tentu loh saya itu masuk surga. Kalau memang udah pasti kali kamu itu sudah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah nggak mau sembarangan dengan jaminan itu. Karena beliau takut rahmat Allah ini nanti tersia-siakan. Semoga kita nanti termasuk penghuni surga Allah SWT ya. Amin ya rabbil alamin. Lalu disampaikan dalam Al-Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah pengampun lagi maha penyayang. 2 sifat yang diwajibkan bagi Allah, yaitu penyayang, mengasihkan. Yang tadi itu ya, menyelamatkan kita di akhirat. Itu orang yang apa? Berhijrah. Berhijrah itu bisa artinya fisik, bisa maknawi. Yang fisik gimana? Berhijrah dari tempat buruk ke tempat yang baik. Berhijrah dari tempat yang penuh dengan maksiat ke tempat yang lebih minim maksiat. Tapi maknawi bisa berhijrah dari keburukan menuju yang baik. Berhijrah dari cara pikir yang buruk ke cara pikir yang baik. Sikap yang buruk ke sikap yang baik. Dan dia berjihad. Berjihad itu kan sudah banyak. Berpegang teguh kepada ajaran Allah, mempertahankan ajaran Allah sampai mati, berjuang, berperang di medan perang, ya, mempertahankan kebenaran di jalan Allah, menimba ilmu, melahirkan anak dan sebagainya, pergi haji, meninggal, jihad di jalan Allah. Mereka itu kenapa kok bisa gitu? Karena mengharap rahmat Allah. Mereka itu mengharap rahmat Allah, sehingga mereka punya kekuatan besar untuk meraihnya dan tidak pernah lelah sampai akhir hayatnya melakukan hal itu. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, inilah pemaknaan daripada jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh orang yang putus rahmat Allah itu orang paling rugi, bahkan dikatakan ciri khas daripada orang yang kafir. Baik, itulah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khair. Ya, Pak Ustadz, saya kira pencerahan yang luar biasa untuk kita, ada 14 makna tadi dari rahmat Allah dalam Quran. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat, bertanya, saya persilahkan. Namun sebelum itu saya ingin begini,
Pak Ustadz, saya pernah mendengarkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Nah, saat ini itu kalau orang beda pendapat itu ujungnya ribut itu, bahkan lebih serius dari itu. Dan yang dimaksud rahmat di sini apa ya Pak Ustadz ya? Terima kasih. Ya, baik Pak Binekso. Jadi perbedaan dalam hal yang sama-sama diperbolehkan agama. Misalnya cara wudhu, ya, misalnya apa yang membatalkan wudhu, ya, kan ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Maliki, Hambali, Imam ada 4 kan, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nah, sebetulnya perawi itu juga banyak sebetulnya orang-orang hadis seperti siapa. Cuman kalau dia tidak tertulis, tapi dia juga banyak menimba hal-hal yang seperti itu untuk muamalah ya. Jadi dalam hal ini adalah mereka yang tauhidnya masih sama, hanya malah amalan-amalan bisa berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i misalnya untuk anjing yang membuat batal adalah seluruh tubuhnya. Jadi batal wudhu itu menyentuh seluruhnya, kena bulunya batal. Tapi Imam Hanafi hanya hidungnya. Ya, banyak perbedaan. Itu yang disebut rahmat. Tapi kalau perbedaan dalam tauhid itu misalnya gini, dia mengatakan ada nabi setelah nabi. Padahal Quran mengatakan la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Muhammad. Itu masalah tauhid, masalah keimanan. Jadi hal yang mendasar, kalau perbedaan itu bukan rahmat, nanti malah mudarat. Jadi kalau Quran dilawan, Anda mendengar Quran itu dilawan, diingkari, ya, kamu harus meninggalkan dari semua itu sampai mereka meninggalkan pembicaraan yang menghina Quran itu. Kalau tidak, innakum idza mislum, kamu akan seperti mereka. Jadi yang dimaksud rahmat perbedaan adalah kenapa ada perbedaan itu memang ternyata kondisi geografis yang ada di Afrika dengan di tempat yang kaya air menyebabkan wudhu berbeda-beda. Cara membaca Quran ada 7 bacaan. Nah, mungkin itu semua rahmat Allah. Kita bisa pilih adanya kemudahan seperti itu, ya. Perbedaan, ada orang yang kalau perjalanan di dalam perjalanan sebagai musafir, ada yang jamak qashar, jadi di jamak misalnya zuhur dengan asar dikosor, dipendekkan, dua-dua digabung. Ada yang mau di jamak doang, tidak dikosor, zuhur 4, asar 4. Kenapa? Karena dia di tempat perjalanan ketemu masjid, di situ ada orang sholat zuhur, dia orang mukim 4 rakaat. Pak, gimana? Allah kasih lagi perbedaan. Sebagai rahmat, apa rahmatnya? Kamu bisa jamaah sama mereka, kamu itu tempat. Lalu gimana terus? Apakah saya untuk yang asalnya nggak boleh digabung? Boleh. 4 boleh. Atau sendiri, nanti asalnya nggak usah dijamak dan dikosor aja 2 rakaat boleh. Nah itu perbedaan-perbedaan seperti itu kan rahmat, Mas Rin. Tapi kalau perbedaan dalam akidah itu nggak ada. Makanya dikatakan akidah orang Islam itu cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 stream atau firqah yang mengaku Islam, kata Rasulullah, mereka mengaku Islam tapi ahli neraka. Karena apa? Perbedaan dalam ketauhidan, akidah. Itu. Tapi kalau perbedaan dalam amal syariah, ya, itu maka dalam cabang-cabangnya bukan pokoknya agama memang ada dan itu diperbolehkan oleh Allah SWT. Begitu, Pak Rin. Ya. Syukron. Ya. Baik, sudah ada yang raise hand, Mas Gatot, monggo. Kemudian matur suwun Mas Rinekso. Prof Gudang, ketika terjadi musibah di laut ya, kalau dia muslim yang meninggal itu bisa disebut mati syahid ya. Nah, kemudian untuk yang selamat ini apakah dua-duanya itu memperoleh rahmat dari Allah atau bagaimana, Bro? Ya jelas lah. Jelas yang hidup dapat rahmat, Mas. Buktinya dia selamat. Keselamatan itu pertolongan Allah. Nah, sekarang dengan selamat, bagaimana dia mengisi sisa hidupnya yang selamat? Itu. Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum, kecuali dia merubahnya. Allah udah kasih nikmat selamat dia. Masing-masing punya kesempatan umur bertaubat, beramal. Nah, tapi masalahnya bagaimana dia menggunakan nikmat berupa selamat tadi. Yang meninggal, selamat dalam arti apa? Karena meninggalnya dalam kondisi musibah yang seperti itu termasuk mati syahid, dia beruntung, udah lagi nggak ada pengganggu lagi. Beruntung dia gitu. Nah, tapi yang hidup ini dapat rahmat karena pertolongan kan 14 makna tadi pertolongan dari Allah yang tidak disangka-sangka. Orang kebanyakan meninggal dia selamat.
Nah, tinggal tadi selamat ini apakah membawa rahmat, ya toh? Kalau dia bisa menggunakan sisa hidupnya dengan selamat itu menjadi lebih taat sama Allah, maka berarti dia mendapat rahmat. Gitu Mas Ketua. Ya. Termasuk yang non Muslim, Prof. Non Muslim. Kemudian setelah itu dia dapat rahmat untuk mempelajari. Nah, itu apakah mendapat rahmat juga maksudnya? Nah, dalam hal itu setelah kita terbukti bahwa dia ternyata dia melakukan konversi dari keyakinan yang lama menjadi keyakinan Islam, maka jelas itu taufik kita ya. Buktinya apa? Allah langsung reset odometer dosanya menjadi 0. Jadi itu berarti pengampunan kan, mahfirah itu tadi, ampunan Allah. Itu Pak Gatot. Iya, matur suwun, Prof. Selanjutnya Pak Nugi, silakan Pak Nugi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nugi ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan terkait rahmat ini Ustaz, karena bahasanya cukup menarik. Kadang-kadang saya dengar nama tentang istidrot ya, jadi kayak kenikmatan yang memang malah menjatuhkan kita ya, istidrot ya. Rahmat. Ternyata itu sebenarnya adalah kayak dialog untuk mendapatkan hukuman setelah itu. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti kasat matanya, apakah yang nikmat atau ini sebenarnya istidrot gitu. Gimana ya cara membedakan secara kasat mata? Terima kasih. Ya, karena ini ujian nggak akan dikasih tahu jawabannya, Pak. Nggak ada. Kalau ujian dikasih tahu jawabannya bukan ujian itu ya, petunjuk sudah. Jadi walabanulwakum ayyukum. Jadi namanya ujian itu bisa ujian sengsara, ujian dikasih nikmat. Nah, ujian dikasih mana? Bagaimana dikasih nikmat? Apakah hatta hal-hal mutakatsur, dia bermegah-megahan dengan nikmat itu sampai mereka lalai, sampai masuk hatta zutul kubur, baru ingatnya setelah masuk liang kubur. Berarti itu istidroj. Dia dikasih nikmat jadi istidroj, tapi dia bisa menyelamatkan. Dikasih nikmat kayak Rasulullah pasti ahli surga, masih tetap sholat sampai 12 rakaat, masih berbuat baik sama istrinya, masih meminta maaf kalau dia bersalah, istighfar, dan tidak mau membalas perlakuan buruk dari orang kafir, malah didoakan ketika dipukulin Rasulullah dilempar batu sampai berdarah, Rasulullah malah doakan, ya Allah, yahdi qaumi, ya Allah bimbinglah kaumku itu, mereka tidak tahu, innahum la ta'lamun, mereka itu tidak mengerti, mereka la ta'lamun, tidak mengerti ya Allah, maka berilah bimbingan pada mereka. Loh, berarti apa? Yaitu termasuk orang-orang yang sebetulnya dikasih nikmat dengan banyak hal, yaitu mukjizat, keutamaan dan sebagainya, disakitin gitu, bukan mau menggunakan privilege-nya sebagai seseorang dilindungi Allah untuk menghukum mereka, membalas mereka, tapi malah menjadikan itu sebagai rahmat, yaitu mendoakan orang lain. Jadi gitu Mas Nugoyembi. Jadi jawabannya memang nggak tahu, tapi yang jelas manusia tahu bagaimana menggunakan semua hal. Kan kita harus mensyukuri semua hal, baik itu ujian, baik itu nikmat, baik itu kesenangan. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, segala puji atas segalanya. Lah, alhamdulillah bukan hanya lisan, syukurnya harus berupa hati, hatinya bersyukur. Amalannya gimana? Bagaimana kalau diuji dengan tadi musibah, sabar, tidak putus asa sama rahmat Allah, yakin Allah bersama kita, tetap tawakal sama Allah. Nah, berarti dia bisa mempertahankan bahwa keburukan itu tetap bisa menjadi rahmat, dan nikmat pun dia bisa menjadi rahmat, begitu. Nah, nanti baru terasa nikmatnya setelah kita mendapatkan kemenangan itu, baru terasa. Kemenangannya apa? Merasa senang hatinya. Ya Allah, tanpa pertolonganku aku kemarin pasti sudah jatuh dengan ujian seperti itu. Tapi alangkah terima kasihnya ya Allah, aku masih bisa mendapatkan pertolongan dan rahmat darimu. Nah, itu Pak. Jadi memang pada saat diuji nggak akan dikasih tahu. Ya, seperti itu. Yeah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Gini, saya juga pernah melanjutkan pertanyaan Mas Nugi tadi. Katanya begini, kalau misalnya nikmat itu semakin meningkatkan ketakwaan kita, maka itu sesungguhnya rahmat. Kalau tidak, atau makin menjerumuskan kita, berarti itu istidrot. Apa bisa dijadikan indikasi, Ustadz? Ya, seperti itu. Jadi kenikmatan yang membawa ketaatan dan mengembalikan kenikmatan itu kepada hak-haknya Allah, itulah kenikmatan yang hakiki.
Tapi kenikmatan yang justru melupakan haknya Allah, kita melalaikan haknya Allah, sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah, berarti nikmat itu jadi istidraj, bahkan bisa jadi mudarat bagi dirinya. Gitu. Ingatan pasti betul. Iya. Kalau tadi Bu Komaria, monggo Bu Komaria. Iya, Pak Ari Naksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ternyata rahmat tuh luas ya. Ada sampai puluhan gitu. Saya baru tahu, kirain kalau saya yang tahu itu surga aja gitu. Ternyata Masya Allah, jadi luas ya Ustadz ya. Ya. Ini pertanyaan saya ini ya. Kalau punya, tadi kan salah satunya kalau punya anak yang soleh itu rahmat gitu ya. Terus kalau sakit itu kan menggugurkan dosa. Nah itu kalau dengan kesabaran jadi rahmat juga gitu ya, Ustaz ya. Kemudian kalau kita diuji, kemudian kita sabar juga rahmat. Masya Allah. Jadi itu ujung-ujungnya surga semuanya ya Ustaz. Nah itu kan nikmatnya jadi muslim kan. Kalau dia dikasih musibah, sabar, dikasih nikmat, dia bersyukur, malah tafakur sama Allah. Apa aja orang muslim itu jadi kebaikan semua. Itu bedanya privilege-nya orang mukmin dengan yang lain. Semuanya menjadi kebaikan. Musibah aja bisa membuat dia jadi orang yang menjadi statusnya lebih tinggi dari semula karena kesabaran. Nah ini saya sampaikan ya, tadi yang pertanyaan Ibu. Seseorang bisa bersikap sabar ketika menghadapi kesulitan dan cobaan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala dan kebaikan. Yang pertama, dia dihapuskan kesalahannya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, capek dengan ujian itu, dan penyakit yang terus menimpa nggak henti-henti, sampai lelah, kekhawatiran, kesedihan, tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukai kakinya, melainkan apa? Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah kalau orang dihapuskan kesalahannya, berarti dia dapat rahmat, karena dapat maghfirah Allah. Rawahu Bukhari. Itu yang pertama, kebaikan dan pahalanya. Yang kedua, orang yang tadi sabar itu mendapatkan pahala sabar. Apa pahala sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi apa? Dia mendapatkan pahala sabar yang sifatnya apa? Tidak ternilai dan tanpa batas. Nah sekarang yang tadi saya katakan, Allah memberikan rahmat, ada yang tersembunyi, ada yang terlihat. Nah ini yang tersembunyi ini yang tanpa batas ini. Bagaimana kita bisa meyakini tersembunyi? Prasangka baik sama Allah. Kata Rasulullah, janganlah seseorang itu mati dalam keadaan berprasangka buruk sama Allah. Gimana contohnya yang bisa dilihat orang? Ya Allah, kalau begini terus matikan saja ya Allah. Saya tidak mati ya Allah daripada sakit kayak gini. Nah itu termasuk orang-orang yang tidak sabar. Itu nggak sabar menghadapi ini. Misalnya ujian, lagi diuji. Siapa? Saya nggak ikut ujian aja Pak. Saya berhenti aja daripada ujian pusing. Ya boleh aja, tapi nilainya 0. Kan begitu. Nah jadi orang-orang yang bersabar ini dikasih pahala yang terlihat maupun yang akan terlihat. Nah, yang terlihat apa? Nggak ternilai dan tanpa batas. Gimana? Kamu nanti kaget. Apa ya Allah amalku sampai aku dapat amal lagi nih? Kata Allah, kamu sabar tak kasih sakit. Mana pernah kepikir hanya sabar dalam sakit mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Mengalahkan orang yang jihad berperang di medan perang. Tertusuk pedang panah. Akhirnya dia nggak tahan, dia bunuh diri. Makanya orang bilang, hadahu min ahli jannah, kata orang-orang. Kata Rasulullah, la, hadahu min ahli nar. Tidak, dia ahli neraka. Penasaran, diikuti, dan orang tadi pergi ke tempat sepi, nggak tahan sakitnya, dia bunuh diri. Makanya sodak Rasulullah, dia itu ahli neraka. Padahal jihad loh di jalan Allah. Tapi orang yang nggak jihad, kita ini sakit, sabar karena mendapatkan taufik, tadi rahmat dari Allah, jadi dikasih sabar. Wah, pahala yang tersembunyi nggak dikasih tahu sama Allah. Tadi rahmat aja 100, cuma 1 yang diberikan dunia, 99 disimpan di akhirat. Jangan-jangan dari 99 itu kita dapat. Ya kita nggak bisa sangka-sangka, nggak bisa kita hitung. Begitu ya Ibu Komaria. Jadi inilah nikmatnya orang bersabar. Tetapi mungkin secara dohir
Pahit, Bu. Pahit bagi yang alami itu berat banget, sampai capek rasanya. Menghadapi ujian itu capek banget. Bayangin sakit yang luar biasa. Itu. Nah, oleh karena itu, sama Allah balasannya tadi itu, dia ampuni kesalahannya, berarti apa? Seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya, orang yang bisa digitukan itu selain sakit apa? Orang yang berpuasa karena Allah, sholat malam, tarawih karena Allah, ya, imanan wa ihtisaban, maka mereka itu seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Jadi sudah apa? 0 dosanya. Nah, termasuk orang yang sabar ini. Jadi inilah sabar tadi, Bu Komariah. Luar biasa ya, Bu. Ya Allah, ya Ustaz, aduh, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya lagi, ya. Nah, kalau tidak ada begini Pak Ustadz, satu lagi nih, kan gini ya, Allah itu Maha Rahman yang selalu memberikan rahmat kepada hambanya yang berapa banyak pun dia berbuat kesalahan kan gitu ya. Nah, bagaimana menghindarkan ya, sikap untuk bahasa Jawa ini jaga, mengandalkan nanti toh akan dapat rahmat Allah. Nah, kayak gitu. Sehingga perbuatan maksiatnya jalan terus nih. Nah, gimana ini trik atau untuk menghindarkan hal seperti ini, Mas? Ya, jadi bahwa pertama dia harus menyatakan tadi itu kan, bahwa orang itu tidak akan terhindar dari neraka atau dia itu menggapai surga karena amalnya. Lewang amalnya aja tidak menjadi jaminan, apalagi dia tetap berdosa, Mas. Itu yang amal baik tadi loh. Termasuk aku, kata Rasulullah, termasuk aku lah. Masa Rasulullah pernah melakukan amal yang buruk? Rasulullah nggak pernah melakukan amal yang berlawan dengan Allah, nggak pernah. Tapi itu kata Rasulullah, termasuk aku tidak bisa masuk surga dengan amalku kecuali dengan rahmat Allah. Illa mi rahmatillah. Gitu. Jadi mempunyai ilmu ini, mempunyai ilmu tentang ini, nanti akan berbeda kata Allah. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang tahu dengan tidak tahu dengan keyakinan ini? Orang yang tahu keyakinan ini, ya beda cara dia mengambil jalan. Makanya orang makin berilmu, ruang-ruang solusi untuk menyelamatkan dunia akhirat lebih banyak. Itulah mengapa Allah utul ilmal darajat, mengangkat dari orang beriman itu yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang beriman, orang berilmu itu beberapa derajat. Kenapa? Karena dia lebih punya ruang solusi yang lebih banyak. Bagaimana membangkitkan ruang solusi kalau ilmunya cekak? Nah, nanti ruang solusi itu kan dia bisa melakukan fastabiqul khairat, optimasi dari sekian visible solution, solusi yang hak, yang sah menurut kata Allah, dia masih yang paling terbaik. Dia pilih yang terbaik. Itu fastabiqul khairat. Nah, tanpa ilmu, ya pas-pasan, solusinya paling 2-1. Tapi kalau orang gini dapat cobaan, banyak sekali sih solusinya. Ada yang dikasih sana, aku sabar, milih sabar aku. Nah, macam lagi, ada yang menghindarkan diri, terus aku selamatlah. Begini, saya selamat begini. Dia ilmunya banyak banget. Ini contoh sederhana saya buka di sini ya. Kita kan perlu sehat nih. Perlu sehat, jantung supaya sehat. Akhirnya apa? Pengen renang. Nah akhirnya renang jadi kolam renang. Tapi kita tahu di kolam renang itu pisah nggak cewek cowok. Terus salah sekali, alasannya, bukan saya tujuannya untuk kesehatan. Kamu tahu nggak waktu di situ kamu ngelihat sesuatu yang bukan pantas kamu lihat? Iya Pak. Oke, nanti kamu kalau di hadapan Allah bisa nggak mulutnya jawab? Ya Allah, saya itu ingin senam, tapi nggak ada tempat yang begitu atau belum nyari. Di Aquatic IPB itu. Aquatic Center IPB itu ada, diganti Jumat perempuan, nanti hari itu lagi ada. Di tempat lain juga ada. Misalnya dia begitu, kan nanti waktu di sidang mulutnya dibungkam. Terus yang suruh ngomong kata kaki. Iya, tapi kakiku diajak ke tempat kolam renang yang dimana mataku melihat sesuatu yang maksiat. Orang yang punya ilmu tentang itu, Pak Rin, dia masih tetap milih hati-hati. Wis, aku nggak sehat fisik, tapi aku memelihara sehat rohaniku, itu yang tak pilih. Bagaimana dia bisa sejeli itu dibanding orang umum? Karena Allah berfirman, la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Itulah mengapa Allah mewajibkan
Ya, thalibul ilm faridatun 'alal muslimin. Nuntut ilmu itu wajib bagi tiap orang muslim supaya punya ruang solusi lebih besar. Sehingga dia hal yang kecil aja dia subhat aja dia hindari. Tidak semua yang halal dia pakai. Contoh, nonton bioskop apa ya haram? Enggak kan? Tapi dia milih enggak. Kenapa? Banyak efek-efek lain yang dia lihat mudaratnya bisa lebih gede. Gitu loh. Ada orang main musik, main band. Apa haram? Ya enggak toh. Yang haram itu kalau melupakan Allah. Nah, tapi dia tahu nanti kalau nyanyi-nyanyi dikeploki orang, dipasangi sama cewek-cewek yang bukan mahramnya, goyang-goyang bareng. Dia apa akhirnya? Ya Allah, aku enggak mau lah, ini resiko banget. Nah, dia lagi memilih selamat semua. Itulah pengaruh ilmu. Makanya ilmu itu menjaga betul diri kita dari mitigasi resiko-resiko yang buruk tadi itu. Mitigasi resiko kita menjadi lebih tinggi karena punya ilmu yang lebih banyak. Nah, jadi mudah-mudahan lah dengan kita itu selalu merasa kurang, Pak Rin. Jadi ternyata amal kita aja yang soleh, amalnya Nabi aja nggak nyamin masuk surga atau menjauh neraka, tetapi rahmat Allah. Nah, bagaimana dapat rahmat Allah? Nah, ini yang paling penting tadi itu. Ngaten Mas Rin. Jazakallah. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Tengku Khairil Asyar. Maaf Pak Tengku. Ya, silakan. Ini izin Pak Tengku mau bertanya langsung, silakan. Ya, silakan Mas Tengku. Langsung aja masuk biar dengar yang lain. Enggak semuanya baca kan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tengku sehat. Alhamdulillah Ustaz juga alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Mau nanya Ustaz, tadi kan salah satu yang dari 14 tadi itu ada hujan. Hujan itu kan memberikan termasuk ke dalam rahmat Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan hujan yang mendatangkan banjir Ustaz? Apakah dengan musibah banjir itu apa namanya jalan Allah untuk memberikan rahmat kepada hambanya atau seperti apa Ustaz? Ya, itu dua. Bisa rahmat, bisa juga apa? Bisa juga hukuman Allah terhadap orang-orang yang lalai. Gitu. Nah, kenapa hujan itu rahmat? Dia bisa menjadikan orang takut sama Allah. Ya Allah, ternyata kalau hujan sampai meluap saya ternyata nggak ada apa-apanya. Allah, saya dikejar air ya Allah. Begitu lari ke sana air dari depan ngejar saya ya Allah. Ya, makanya itulah kekuasaan Allah. Terus dia bertobat sebelum itu, belum meninggal bertobat kan berarti dapat rahmat dia. Terus yang nggak salah meninggal karena begitu, matinya mati syahid, mati dalam keadaan berpegang teguh sama Islam, apapun menyebab kematiannya. Nah, tapi bagi orang yang maksiat, nggak ingat-ingat Allah lalu kasih pelajaran dan dia meninggal nggak sempat bertobat, ya itu yang saya katakan itu menjadi hukuman Allah. Dan yang paling menyedihkan, hukuman itu tidak sampai orang itu bisa bertobat lagi. Mungkin ya Allah melihat nyanyiannya Habib Ghazali kan. Jadi mereka itu sudah keterlaluan. Dan tidak itu. Sehingga Allah daripada nanti banyak orang lain yang lalai, saya harus memberikan contoh agar menjadi pelajaran sekaligus menunjukkan kemampuan Allah merubah air menjadi suatu musibah, ya, untuk merahmati orang lain supaya mengambil pelajaran dan sekaligus menghukum mereka yang bersalah. Kan Allah mengatakan فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah itu akan membalas kebaikan sebesar biji sawi dan juga membalas keburukan sebesar biji sawi. Wallahu yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah itu mengampuni siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya, terserah Allah. Oleh karena itu, Mas, kalau kita begitu hujan, ada hujan, ya, langsung baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan ini yang memberikan nikmat dan menyelamatkanku, begitu. Lah kenapa bisa terjadi gitu? Sudah banyak lalai, Mas. Boro-boro mau baca doa gitu, sholat aja banyak ditinggalin. Kan orang bisa baca gitu bukan karena lesannya fasih baca Arab, tapi hatinya sudah terlalaikan. Jadi orang di dalam kubur, ya, yang nanti ditanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Itu perkara dia baca itu bukan karena pengetahuannya, tapi karena imannya. Jangan-jangan dia waktu baca masih
masih apa ya, masih pelat gitu, masih nggak bagus. Allah baca Allahnya Allah. Tapi karena dia yakin sama Allah, yakin betul sama Allah, dia bisa jawab. Jadi perkaranya iman, bukan masalah fasih. Itu. Jadi ya itu tadi kan dikatakan qada dan qadar, takdir Allah. Jadi bisa rahmat, bisa ini adalah murka Allah, hukuman Allah di dunia. Gitu. Itu ya, Pak Mas. Syukron Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Dapat dicari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, betul. Baik, Bapak sekalian, kalau masih ada lagi, satu lagi sebelum kita akhiri, Masih ada yang nanya lagi? silakan. Ini satu lagi Bu. Bu Maria. Itu Pak Ustadz, kalau anak laki-laki itu kan bertanggung jawab terhadap adik perempuannya, kakak perempuannya, kemudian ibunya ya. Nah itu pertanggungjawabannya itu sejauh mana gitu. Misalkan saya pernah dengar ada teman saya itu mewajibkan anak lelakinya itu sekian persen lah mungkin ya. Kalau dengan lugas begitu supaya kasihkan ke ibunya. Gitu. Nah, apakah ini sesuatu yang dicontohkan? Gitu. Kemudian yang satu lagi tadi terkait dengan berenang tuh, Pak Ustadz. Sekarang itu kan modelnya senam itu juga kayak nari-nari gitu ya, poco-poco lah apa gitu. Gimana itu hukumnya? Makasih. Itu aja Bu pertanyaannya. Ya, sebetulnya kewajiban anak laki itu udah diatur sama Allah ya. Kenapa orang laki itu, anak laki itu bisa menjadi wali nikah. Jadi dia kalau ayahnya udah nggak ada, ya, yang lain paman nggak ada, kakek nggak ada, dia harus menjadi wali nikah, harus melindungi. Adapun wali hakim dari kantor agama itu harus mendapatkan dulu ridho dari saudaranya ini. Aku ingin mewakilkan wali nikah ini kepada engkau. Misalnya saya nggak tahan kalau lihat adik saya nikah, saya suka terharu, nanti nangis, saya nggak lancar, boleh. Tapi kalau hanya dasar nggak mau saja, itu termasuk meninggalkan kewajiban kepada saudara kandungnya. Gitu. Kedua, dia mendapatkan warisan 2 kali. Kenapa? Karena laki-laki itu tanggung jawab, bukan hanya kepada istri, kepada adik perempuan dan kakak perempuan. Tanggung jawab gimana? Menolong, tapi tidak ada angka. Kalau di dalam hukum faraid ada angka, laki-laki 2 kali, perempuan. Tapi kalau dalam kewajiban memberikan nafkah, tidak ada angka, terserah semampunya dia. Tidak ada persentase. Karena itu kebaikan. Ya, kebaikan yang menjadi tanggungan seorang kakak. Seorang saudara laki, ya kakak ataupun adik yang laki. Karena laki itu 2 kali, karena punya kewajiban itu. Kedua, memang orang laki lebih mempunyai peluang untuk bisa mencukupi nafkah karena dia diberi kemampuan lebih dari segi fisik dan yang lainnya untuk bekerja. Gitu. Nah, jadi itu kewajibannya. Ketiga, sebagai orang laki, dia juga harus tetap bisa menjadi imam. Menjaga kalau kakaknya keliru, cari jodoh keliru, diingatkan, jangan dibiarkan. Ya, anak laki, kalau dia sholat di dalam keluarganya, dia jadi imam, nggak mungkin imamnya diserahkan kepada perempuan. Itu jelas laki-laki itu punya kewajiban lebih tinggi. Apalagi laki-laki lahir di bumi ini duluan kan, Adam kan duluan daripada Siti Hawa. Oke. Nah, mengenai tadi itu, nah inilah Bu, setelah Ibu tadi dapat ilmu itu, kita mulai berpikir kritis. Berpikir kreatif, gimana? Bagaimana kalau sekarang pucuk-pucuk? Ya kalau saya ditanya Bu, kalau saya mending saya tinggali. Saya menikah di rumahnya, terus yang saya senangi, saya joget aja di rumah sendiri. Nggak ada yang saya takutkan, itu rumah saya sendiri. Sambil ngepel saya joget, nggak apa-apa toh, daripada pucuk-pucuk. Itu. Jadi sampai yang hal begitu itu menjadi pertimbangannya. Gitu. Dan itu pasti kita rasakan. Dulu kok kita gituan nggak peduli. Sekarang kok peduli? Ya karena kita udah ditambahin ilmu sama Allah. Tinggal yang bisa memilahkan adalah apa? Imannya. Ilmunya sudah. Imannya kuat nggak? Itu. Ilmu sudah dikasih. Tapi imannya kuat nggak? Fa'alhamaha fujuraha taqwa. Allah telah kasih tahu mana yang fujur buruk, mana yang takwa. Qad aflaha man zakah. Beruntung orang yang bisa
yang dikasih baik itu yang dipilih dan menghindarkan yang buruk. Waqad khaba man dasa, rugilah orang yang tetap dikasih tahu yang buruk malah yang buruk. Jadi kita sudah harusnya ya dengan ilmu itu dituntut lebih hati-hati. Makanya ada hadis seorang ulama, ilmuwan yang perilakunya buruk, dia masuk neraka duluan dari orang kafir. Ya Rasul, bagaimana kita orang Islam kok duluan masuk neraka? La yastawil a'mal basir. Apakah sama orang melihat dengan orang buta? Beramal seperti orang melihat. Nah, begitu. Begitu ya Bu Kamaria ya. Nanti sifatnya apa ya? Itu sifatnya generatif. Nanti kita bisa berkembang sendiri. Oh begini, ini harus kita hati-hati. Ya kayak mitigasi risiko lah. Cuma risiko akhirat aja. Gitu. Kita juga harus pikirkan yang seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Dari Putin ada ingin ditanyakan, Putin? Oh ya Putin, silakan. Ini judulnya jangan pernah berputus asa, gitu kan? Iya Bu. Dari rahmat Allah. Nah, kalau berputus asa itu kan kaitannya dengan keburukan gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang buruk, kita nggak boleh berputus asa. Kita harus terus berjuang, gitu kan? Iya betul Bu. Iya. Sabar. Nah, tetapi kalau rahmat itu baik, yang terasa baik betul-betul, dalam hati kita kan nggak perlu bersabar, tapi harus bersyukur. Betul nggak begitu, Prof? Ya, karena begini Bu, antara syukur dengan sabar itu dimensi yang berbeda. Iya betul. Syukur itu digunakan dalam konteks syukur nikmat. Nah, itu juga rahmat. Nikmat itu rahmat kan? Ya. Nah, tidak perlu sabar kan? Karena sabar itu tadi mendapat dua pahala itu yang merupakan rahmat Allah. Dia diampuni dosanya dan dia dikasihin oleh Allah pahala yang tidak akan ada habis-habisnya, yang tiada terbatas. Di ghairi hisab, tanpa batas, berarti rahmat. Karena rahmat itu nggak ada batasnya. Gitu. Nah, jadi yang ditanyakan maksudnya bagaimana Bu? Mungkin saya salah mengerti. Jadi rasanya kalau bersabar dalam rahmat secara keseluruhan itu kurang pas gitu menurut saya ya. Jadi karena kalau sabar itu kalau bukan rahmat gitu rasanya itu. Sabar itu menghadapi ujian gitu. Iya. Apapun ujian itu rahmat. Ini untuk bisa nggak berputus asa rahmat Allah itu biasanya yang paling berat menghadapi ujian. Ya, Jadi kalau orang lagi jaya, lagi muda, biasanya dia tidak putus asa sama Allah, mengatakan wah alhamdulillah Allah ngasih saya banyak rezeki kan gitu. Iya betul. Nah ketika dikasih musibah, kenapa ya Allah ngasih gini? Dari tua kalau gitu ya sudah percuma. Dia mulai putus asa kan di situ. Nah salah satu menghadapi putus asa itu adalah sarannya apa? Sabar. Dikasih numbuh sabar sehingga nggak punya prasangka buruk sama Allah, nggak berhenti berusaha, tidak merasa bahwa Allah sudah menghukumnya dan tidak memberi ampun. Disitulah kesabaran menjadi penting karena kesabaran itu diperintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu untuk mendapatkan rahmat Allah. Untuk tidak putus asa dari rahmat Allah itu dengan sabar. Wasilah untuk mendapatkan rahmat itu salah satunya sabar. Gitu Bu. Cara untuk mendapatkan itu dengan sabar. Bagaimana mau bisa sabar kalau lagi diuji Bu? Sakit kita terus-terusan, berat sekali dialamin. Terus supaya nggak putus asa, ya harus sabar menerima itu. Gitu. Jadi itu wasilah untuk salah satu menggapai itu karena memang disuruh wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan itu, pertolongan dari tidak putus asa dan pertolongan mendapatkan rahmat Allah dengan apa? Sabar dan sabar. Gitu. Ikutin. Jadi sabar dan syukur barangkali. Ya, tapi memang ayatnya begitu bunyinya. Syukur jelas, karena syukur itu diperintahkan. Fadkuruni adkurkum, waskuruli wala takfurun. Ingatlah aku, nanti aku akan mengingatmu, baik dalam kesendirian maupun dalam kejamahan. Faskuruli, syukuri aku, wala takfurun. Jangan ingkari aku, gitu. Jadi memang dua-duanya diperintahkan.
Ya, ya. Ya, dua-duanya diperintahkan. Ya, terima kasih. Sama-sama Putin ya. Pak Baik, Marimin, ada Pak Marimin Pak masih Pak? ada Pak Marimin. Mbak Resen, Pak ada Marimin, Mas Albert. Pak Marimin tadi atau Elgi? Bukan Mas Albert itu yang tanya. Oh ya, silakan mana sajalah yang siap. Oke, yang sudah raise hand ya. Ya Mas Albert, monggo dibolehkan Pak Rin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan satu kondisi di mana seseorang sudah punya ilmu, tapi tetap melakukan kesalahan karena tidak punya iman. Nah, atas dasar penjelasan ini pertanyaannya Pak Ustadz, dimensi apa yang duluan secara ideal seharusnya berkembang di dalam diri seseorang? Apakah ilmu mendahului baru berkembangnya keimanan seseorang, ataukah keimanan seseorang yang mendahului perkembangan ilmu seseorang? Dan adakah hubungan secara resiprokal antara dua hal ini Pak Ustadz, sehingga seseorang itu bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah? Terima kasih. Baik, urutannya iman, ilmu, dan amal, Mas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah itu memberikan rahmat secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi percaya nggak walaupun nggak kelihatan? Iman. Yakin nggak Allah punya neraka yang akan mengadab kita walaupun nggak melihat? Yakin nggak Allah punya surga? Yakin nggak Allah itu selalu menerima pintu taubat kepada hambanya? Pintunya dibuka, kita ngelihat pintunya enggak? Nah, itu iman. Nah, baru iman yang tadi bisa menggapai sesuatu amalan yang punya dimensi yang bagus, lebih banyak pilihan di dalam itu, maka iman ini harus didukung dengan ilmu. Ya. Nah, dengan ilmu supaya apa? Supaya imannya itu berwujud menjadi sesuatu yang nanti dengan itu dia bertindak yang benar sehingga disebut amal soleh. Alladzina yu'minuna walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Loh, bisa dikatakan soleh gimana? Karena dia tahu ilmunya beramal soleh. Bagaimana dia beramal soleh kalau hanya berdasar iman tanpa ilmu? Kita beriman nih, tapi nggak tahu caranya sholat ketika di pesawat. Sudah nabrak asar, duhur, maghrib. Gimana ini cara sholat? Nggak tahu ilmunya. Punya iman Nabi. Kan jadi mereka-reka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa beramal. Jadi ilmu, iman, ilmu dan amal. Kenapa? Karena ada walladzina amanu wa amilus solihati. Bukan wa amilus walladzina solih amilus solihat wal amanu, enggak, tapi walladzina amanu wa amilus solihat. Nah, sekarang semua ini didasarkan kepada iman. Kenapa? Karena orang yang tidak punya iman, amalnya enggak diterima sama Allah. Karena itu pembeda bagi Allah diterima apa enggak. Jadi iman ini masalah hati, begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan tadi orang berilmu yang masih bersalah, maksudnya berbuat salah yang dengan sengaja ya. Mas Albert, dia tahu itu salah, dia sengaja sadar, dia teruskan. Berarti apa? Dia tahu itu salah, dia teruskan. Maka barang siapa memilih dengan sengaja keburukan, maka itu akibatnya bagi dirinya sendiri. Kan begitu dari surat Asy-Syamsi, dari surat Asy-Syam. Ya, gitu Mas Albert. Halo Mas Albert. Oh, silakan Mas Rin, lagi macet internet. Ya, baik ya. Terima kasih. Wah, ini masih ada satu lagi nih, Bu Dewi, Bu Dwi, silakan. Iya, terima kasih Pak Rin. Mau bertanya, kan ada suatu ayat yang menyatakan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah itu logiknya gimana ya Pak? Apakah itu pasti kita bertambah nikmatnya dengan kita bersyukur tanpa Allah? Maksudnya biasanya kalau kita bertaubat Allah akan mengampuni jika Allah menghendaki. Tapi kalau bersyukur kan pasti seperti itu. Ini bagaimana pengertian sebenarnya? Ya, ayatnya kan la in syakartum la azidannakum. Shadaqallahul adzim. Kita kan biasanya kalau baca ayat gitu. Yeah. Siapa bersyukur maka Allah akan tambah lagi nih. La in kafartum
inna adabin azab ya apa bahwa Allah itu abadnya amat keras. Innallaha Azabillah sadid. Al-ayat. Jadi bahwa Allah itu mengatakan barang kita bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Inna adzabillah syadid. Terima kasih Pak Rin. Nah, jadi berarti apa? Kita suka gini kan, shadaqallahu alladzi maha benar Allah dengan firman. Kalau kita bilang maha benar, ada nggak sepatutnya kita ragu-ragu? Nggak ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu maha tidak mengingkari janji. Jadi itu bagian daripada iman tadi itu, Bu. Bahwa orang bersyukur pasti Allah akan nambah. Harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak akan berefek. Karena tadi itu kata ditanya Mas Albert, punya ilmu tapi nggak diyakini, nggak ada iman, ya percuma. Tahu sih lah insya Allah Tuhan, tapi nggak beriman. Masa sih? Ya udah, nggak dapet. Gitu. Jadi iman itu syarat dasar. Syarat dasar untuk ilmu menjadi bermanfaat, dan syarat dasar menjadi amal itu memiliki kadar-kadar yang sah menurut agama. Gitu. Itu ya, Putwi. Mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita... Sorry Mas Rin, Elki katanya. Elki. Oh iya. Silakan. Siapa, Mbak atau Bu? Apa Pak Elgi nih? Laki itu. Laki. Ya, Laki, silakan. Mana itu perasaan suka Tuhan. Mas Elgi, mana? Pak, saya nyimak aja dulu, Pak. Oh, ya udah. Baik. Oh, boleh, Pak Farid. Pak Ustaz, Pak Anas, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Pak Ustaz, beberapa minggu yang lalu itu di Yasmin itu ada khotib yang menyampaikan secara simpelnya rahmat itu adalah kasihan. Jadi bagaimana membuat Allah itu kasihan kepada kita. Nah, kalau sudah kasihan kan pasti akan dibantu gitu ya. Sama dengan kalau pemahaman kita kasihan para mahasiswa, ya sudah, tadi mau nggak jadi DO misalnya gitu. Nah, apakah sesimpel itu kita bisa memahaminya, atau mungkin seperti yang Pak sampaikan tadi ada rincian panjang tadi. Iya. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks sabar tadi, di ayatnya kan diawali dengan sabar, kemudian sholat. Nah, pemahamannya itu apakah ya seperti apa? Kenapa sabar dulu, bukan sholat dulu baru sabar? Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai sifat rahmat tadi, itu bisa menyalahgunakan rahmat, Mas. Karena yang disebut rahmat itu kasih sayang yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Orang udah salah, nyontek, kemudian dia plagiat, ujian, terus kita maafkan begitu saja. Nggak bisa, itu menyesatkan. Orang minta tolong buatin paper untuk supaya bisa ngurus guru besar. Padahal yang berkarya orang lain, kasihan, itu juga kasihan yang tidak menyelamatkan. Karena Allah mengatakan, besar murka Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang sebetulnya bukan yang dilakukan dirinya. Jadi kalau namanya kita rahmat, bukan sekedar kasihan. Kalau kita kasihan sama anak dalam segala peristiwa, dalam segala hal, tanpa melihat risiko-risiko bahayanya buat anak dengan pemikiran terbatas, bisa jadi anak itu menjadi anak yang mungkin akan ada pada jalan yang tidak sehat. Karena apapun kita kasihan sama dia. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Orang yang dikasihani menjadi orang-orang yang rusak. Ya. Nah, oleh karena itu tadi belas kasihan dalam arti belas kasihan yang bagaimana? Yang menyelamatkan di dunia akhirat. Nah, jadi gimana? Ya kalau dia salah harus diingatkan salahnya. Tawasau bil haq, tawasau bir sabar. Berikan yang memberikan nasihat tentang kebenaran, tentang kesabaran. Ya itu berarti namanya kasih sayang yang memiliki syarat-syarat tetap menyelamatkan dia. Tapi kalau tidak menyelamatkan dia malah membuat menjadi lemah, saya kira itu bukan definisi rahmat yang sesimpel itu ya. Jadi itu bisa menjadi abuse terhadap rahmat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai masalah apa Pak Anas tadi yang kedua? Sabar dan sholat ya. Ya, sabar dengan sholat urutannya ya. Gini, jadi memang untuk sholat ini ternyata memerlukan sabar. Untuk sholat memerlukan sabar. Bayangin ya, lagi enak-enaknya tidur, kecapean, sudah mau menjelang subuh. Subuh
terus masih tidur, akan nanti subuh masih sampai sebelum fajar nih, habis fajar tidur masih rasanya belum cukup. Untuk ngelawan itu sabar perlu loh, Mas. Sabar dalam berwudu, sabar membaca ayat dengan benar, dengan tartil, tidak terlalu tergesa-gesa, sabar dalam arti meluangkan waktu untuk khusyuk diri. Kadang-kadang kita nggak sabar, Mas, karena ada kerjaan rapat, jadi sholat ngebut. Jadi ketidaksabaran kan dikatakan ketergesa-gesaan adalah salah satu sifat setan, terburu-buru. Jadi sholat terburu-buru, wudu terburu-buru, apa terburu-buru. Ya mungkin itu salah satu kaidahnya. Tetapi ternyata bahwa kalau kita lagi marah, gitu yang panas, kan ada hadis. Pertama, kamu harus dari berdiri ke duduk. Masih belum, hilang orang duduk ke berbaring, masih belum bisa. Kalau nggak bisa, kamu ambil wudhu sholat. Nah, berarti sholat bisa juga bukan sadar. Jadi tadi yang ditanyakan Mas Albert ya tentang masalah resiprokal, ya itu betul. Jadi memang sholat menolong, sabar menolong bagaimana dia tegakkan sholat, aqimus sholat, menegakkan sholat, karena dengan kesabaran itu, ya sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhin larangan Allah, sabar dalam meninggalkan musibah. Begitu musibah, sholatnya ditunda. Begitu kena itu udah malas sholat, percuma lah aku juga sholat, buktinya aku masih kena begini. Ada itu kejadian begitu, Pak. Kejadian begitu ada betul. Jadi dia berhenti sholat semenjak kena musibah yang menurut dia, aku masa sudah sholat terus masih terkena musibah seperti ini. Berarti dia nggak sabar. Gitu. Nah, tapi ternyata kesabaran juga bisa diperoleh dengan sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sungguh sholat itu menghilangkan keji dan mungkar, termasuk ketidaksabaran tadi. Jadi dua-duanya bisa menjadi sesuatu yang resiprokal dalam arti saling menguatkan satu sama lain. Sama seperti kita untuk bisa mempelajari Quran dengan mudah, harus jauh dari maksiat. Tetapi mempelajari Al-Quran sendiri bisa menjauhkan kita dari maksiat. Jadi dua-duanya sering diperlukan. Untuk bisa mempelajari Quran itu, katanya Guru Imam Syafi'i, kamu harus banyak meninggalkan maksiat, karena Al-Quran itu cahaya, sedangkan maksiat itu kegelapan, nggak akan menjadi satu. Nah, tapi ternyata kalau kita kuat di Qur'annya, insya Allah kita terjaga dari perbuatan maksiat. Karena apa? Quran itu furqan, Quran itu penjaga agar kita tidak buat seperti itu. Jadi itu bisa terjadi dua-duanya menjadi sesuatu yang saling menguatkan gitu, Pak. Pak Anas. Ini cukup ya Pak Anas sih. Ya, jadi kalau tegas seperti Pak Anas ya 7 tahun harus DO ya. Tegas kepada peraturan itu bukan berarti tidak rahmat, Pak. Ya, intinya kan bagaimana membuat Allah itu kasihan sama kita kan gitu ya. Iya, tapi kasihan pada jalan yang salah kan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita sudah memasuki pasal 21 ayat 38. Jadi saya yakin besok Bapak Ibu semua akan beraktivitas, oleh karena itu kita bisa akhiri pengajian kita pada malam ini, dan seperti biasa sebelum diakhiri mohon keridhaannya Pak Ustadz untuk memandu memimpin doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berdoa Bapak Ibu sekalian, saya terus terang aja mengambil topik ini. Topik yang sebetulnya sudah sering ya didakwahkan banyak sekali, di internet juga banyak. Kenapa? Ya terus terang saja, introspeksi diri dan muhasabah diri, banyak sekali ternyata godaan kita ini sebagai orang hidup. Nah, kita ingin sharing bersama, tidak ada satu orang pun di sini yang tidak punya masalah, hanya cara menangani masalah mungkin beda-beda. Nah, mudah-mudahan setelah kita belajar ini kita sama-sama punya paling tidak landasan ya untuk bagaimana menghadapi berbagai macam cobaan hidup yang tidak akan pernah berakhir sampai akhir hidup kita ini. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma ansur li umat Muhammad, Allahumma jabur li umat Muhammad, Allahumma barik lana, Allahumma salimna, Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana, Allahumma ja'alna min ahli iman, Allah ja'alna min ahli ihsan,
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli taqwa, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma hdina wahdi bina wa ja'alna minal muhtadin, Allahumma hdina siratan mustaqim, Allahumma adkhilna fi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma yasir umurana wa hasil maqasidana, Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.